kasih Tuhan, biarlah hidup kami sepenuhnya untuk Kristus dan gereja, bukan untuk diri kami sendiri lagi. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan bekerja di antara kami pada hari ini dan berfirman kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini secara khusus kami memasuki Matius pasal 24. Dan kami tahu Matius pasal 24 dan 25 adalah nubuatan Engkau tentang akhir zaman. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami tahu ini adalah wahyu roh yang tidak mudah untuk ditangkap oleh kami kecuali oleh roh kami sendiri. Itu sebabnya kami mohon ya Tuhan, tolong kami semua pada hari ini. Segarkan roh kami, perbaharui roh kami, bangkitkan roh kami, agar setiap kami bisa menangkap firman ini melalui roh kami Tuhan. Bukan dengan pikiran kami, tapi dengan roh kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami untuk memahami wahyu ilahi berdasarkan firman-Mu dalam Alkitab mengenai akhir zaman. Dan biarlah ini semua bisa membangkitkan selera makan kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri akan bekerja di antara kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk berbicara bagi Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan firman ini Engkau sendiri akan bekerja dan menyalurkan hayat ilahi. Kami percaya penyaluran dari Allah Tritunggal akan limpah dalam hidup kami pada hari ini. Persiapkan kami membuka hati kami datang kepadamu dengan kosong dan terbuka. Kami tolak semua opini manusia kami dan kami menerima firman-Mu yang murni di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kami dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang dikasihi Tuhan sama-sama kita berkata, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Baik saudara-saudara, kita selesai Matius 23 pada waktu yang lalu dan hari ini kita sampai pada Matius pasal 24. Kita tahu Matius 24 dan Matius pasal 25 ini adalah nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan ada banyak khotbah tentang akhir zaman. Tetapi hari ini kita secara khusus akan memperhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab mengenai akhir zaman supaya kita semua tidak salah sangka tentang akhir zaman, tidak mispersepsi tentang akhir zaman ya. Saya pribadi saudara-saudara ketika menyiapkan bahan khotbah ini, saya tahu ini bukan perkara mudah. Kalau nggak percaya tanya itu tim yang itu saya baru kirim khotbah untuk dipersekutukan bersama-sama hari Jumat sorenya. Karena ada banyak perenungan dan pertimbangan yang harus saya pertimbangkan. Apakah saya harus menggabungkan semua ayat sekarang atau nanti bahas satu persatu. Ya, tapi hari ini saya mau fokus saja kepada Matius pasal 24 dan hari ini secara khusus kita akan menghandle ayat pertama sampai ayat 31 saja saudara. Jadi hari ini kita akan menghandle ayat pertama sampai ayat 31 dari Matius pasal 24. Ayo kita samakan dulu persepsi tentang akhir zaman atau definisi tentang akhir zaman. Ya saudara, karena banyak orang yang salah mengerti tentang akhir zaman, jadi kita harus menyamakan definisi dulu. Ya. Jadi definisinya adalah akhir zaman bukanlah penutupan zaman, melainkan periode zaman yang paling terakhir. Yaitu masa 3,5 tahun kesusahan besar. Jadi yang disebut akhir zaman dalam Alkitab itu adalah masa terakhir dari zaman ini sebelum beralih kepada masa kerajaan, dan itu di ujung zaman ini adalah masa kesusahan besar selama 3,5 tahun. Inilah yang disebut oleh Alkitab dengan istilah akhir zaman. Ya saudara, jadi kita harus menyamakan persepsinya dulu. Jangan kemana-mana dulu tentang akhir zaman. Oh akhir zaman dunia kiamat.
Ya, pokoknya akhir zaman adalah penghujung periode zaman ini sebelum beralih kepada zaman kerajaan. Dan zaman ini akan diakhiri dengan masa kesusahan besar atau masa kesengsaraan besar selama 3,5 tahun sebelum kedatangan Kristus yang kedua yang secara terbuka. Oke ya, tempat diwahyukan adalah di atas bukit atau gunung Zaitun. Perhatikan baik-baik, kitab Matius, kitab yang sangat punya makna ya. Ketika Tuhan bicara tentang mengumumkan tentang hukum kerajaan pada waktu yang lalu, dia juga bicaranya di atas gunung Zaitun, saudara. Dan ketika dia mewahyukan tentang akhir zaman, dia juga bicaranya di atas gunung Zaitun. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita mau menangkap nubuatan tentang akhir zaman atau kita mau memahami pewahyuan tentang akhir zaman, kita harus naik ke atas gunung. Artinya perlu level tertentu dari kerohanian kita untuk bisa menangkap dan memahami perkara akhir zaman. Inilah yang menyebabkan ada banyak orang Kristen walaupun Alkitab menuliskan banyak tentang akhir zaman, tapi tetap tidak memahami tentang akhir zaman. Ada banyak konsep yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya. Tapi hari ini kita mau benar-benar menangkap apa yang sebetulnya dikatakan oleh Alkitab. Gitu ya saudara. Jadi kita fokus pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu berikutnya, nubuat ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan murid-murid. Ayat 3, murid-murid bertanya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ada 3 pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaan ini juga keluar atau muncul dari ketika dalam ayat 2 Tuhan menubuatkan tentang kejatuhan atau keruntuhan bait Allah di Yerusalem. Lalu mereka bertanya dalam ayat 3. Ada 3 pertanyaannya, kapan itu terjadi? Lalu apakah tanda kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan di situ memakai istilah Yunani parousia. Parousia itu artinya kehadiran atau penyertaan. Jadi saya mau membiasakan kepada saudara menyebut istilah parousia ini supaya kita terbiasa dengan istilah ini parousia. Jadi parousia adalah kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan. Ini yang ditanyakan oleh para murid. Apa tanda kedatangan Tuhan? Lalu yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Kesudahan dunia di sini maksudnya adalah tanda akhir zaman, saudara. Jadi kapan terjadinya, apa tandanya kedatangan Tuhan dan tanda akhir zaman. Oke. Ada 3 catatan yang saya mau berikan sebelum kita masuk dalam garis besar apa yang kita akan bahas bersama-sama. Pertama catatannya adalah bahwa semua nubuat ini, Matius 24 dan Matius 25, ini disampaikan tidak menekankan aspek kronologis dalam penggenapannya. Jadi enggak berdasarkan waktu penggenapannya. Habis ini, lalu ini, kejadiannya, lalu ini gitu. Ya. Jarang nubuatan tentang akhir zaman yang menekankan aspek kronologis secara plek-plekan begitu saudara. Ya, seperti gitu. Lalu semua nubuat ini ada yang telah digenapi, ada yang telah digenapi dan masih akan terus digenapi, dan ada yang belum digenapi. Nanti dalam setiap poinnya kita akan tahu yang mana yang sudah digenapi, yang mana sudah digenapi dan masih akan terus digenapi, dan mana yang belum digenapi. Lalu semua nubuat dari ayat 2 sampai 31 terutama ditujukan bagi orang Yahudi. Itu garis bawahnya. Ini ayat 2 sampai 31 terutama ditujukan bagi orang Yahudi secara khusus. Secara umum tentu bagi kita semua, ya saudara. Nah, dari ayat 1 sampai 31 ini saudara-saudara, saya bisa membagi 3 bagian. Kita tiba pada garis besarnya.
Jadi kita akan bagi 3 bagian. Yang pertama, yang A, kita akan membahas tentang dari kenaikan Kristus apa saja yang akan terjadi, peristiwa apa saja yang akan terjadi dari kenaikan Kristus sampai menjelang akhir zaman. Kayak gitu. Jadi nubuat ini disampaikan setelah Kristus naik ke surga. Kejadiannya. Saya pernah membahas Wahyu pasal 5 kalau saudara ingat tentang kenaikan Tuhan. Suasana di sorga ketika Kristus naik ke sorga. Ya, Yohanes melihat gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini, di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada satupun makhluk yang bisa membuka meterai itu. Saudara ingat nggak? Puji Tuhan ada 1-2 orang ingat. Ya udahlah nanti diulang lagi aja khotbahnya kalau nggak ingat. Dan cuma Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit yang bisa membuka gulungan kitab itu. Oke? Apa kitab itu? Kitab itu sebetulnya berisi tentang perjanjian baru, ekonominya Allah, perjanjian baru dari ekonominya Allah yang isinya adalah tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sejak kenaikan Kristus sampai akhir zaman, sampai kekekalan, sampai Yerusalem baru dan langit dan bumi yang baru. Isinya di situ, ya. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 6, masuk pasal 6 mulai dibuka meterainya satu demi satu. Yohanes melihatnya. Meterai 1, meterai 2, meterai ketiga, meterai keempat gitu saudara-saudara. Sampai meterai ke-6. Lalu meterai ke-7 ada jeda di situ. Kenapa? Karena meterai ke-7 ini isinya adalah 7 sangkakala. Ya, lalu ketika meterai 7, jadi semua meterai-meterai ini isinya sebagian besar adalah penghakiman Allah atas bumi ini. Itu sebabnya akhir zaman bicara tentang masa kesusahan besar. Itu penghakiman Allah atas bumi ini. Ya, saudara. Lalu, meterai 7 isinya 7 sangkakala. Lalu masing-masing malaikat meniup sangkakala pertama, sangkakala kedua, sampai sangkakala ke-6. Lalu sangkakala ke-7 isinya adalah ke-7 cawan. Jadi 7 meterai. Di meterai ke-7 isinya 7 sangkakala, 7 sangkakala di meterai di sangkakala ke-7 ada 7 cawan isinya. Kayak gitu. Nah, di dalam meterai, sangkakala dan cawan ini semua ini nubuatan dari kenaikan Kristus sampai Yerusalem baru, sampai langit baru dan bumi baru. Jadi semua sudah tertulis di situ dan itulah isi seluruh kitab Wahyu. Ya. Nah, Matius pasal 24 ini tidak seluruh dari kitab Wahyu, tapi sebagian dari kitab Wahyu ada juga di sini. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya Yohanes yang telah melihat peristiwa akhir zaman, tapi Tuhan Yesus pun telah melihat peristiwa akhir zaman. Yesus pun bernubuat tentang akhir zaman. Lalu nanti kita akan bandingkan di perjanjian lama pun sudah bernubuat tentang akhir zaman. Lalu Paulus pun sudah menangkap penglihatan tentang akhir zaman ini. Jadi seluruh Alkitab konsisten bicara tentang akhir zaman. Nanti kita akan berikan ayat-ayat pendukungnya dari bagian ayat-ayat yang lain. Jadi bagian A nanti kita akan membahas tentang kenaikan Kristus, peristiwa yang akan terjadi dari kenaikan Kristus sampai menjelang akhir zaman. Jadi belum masuk akhir zaman. Lalu yang ke B nanti kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Dari permulaan akhir zaman sampai 3,5 tahun terakhir itu. Ya. Lalu bagian C nanti secara khusus kita akan membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua yang secara terbuka. Parusia Kristus secara terbuka ya saudara. Jadi itu karena akhir zaman akan ditutup dengan kedatangan Kristus ke bumi ini yang mengalahkan antikristus dan pasukannya. Untuk membangun kerajaan, membawa umat manusia
masuk dalam zaman kerajaan. Jadi itu 3 bagian besar itu yang akan kita bahas bersama-sama. Saya berusaha akan menyelesaikan semuanya hari ini. Saya harap bisa. Tapi saudara harus bekerja sama dengan saya. Saudara harus konsentrasi penuh untuk mengikutinya, oke? Loadingnya jangan kelamaan, maksudnya gitu saudara. Ya karena saya harus nungguin saudara, kayak gitu. Ya. Jadi ayo sama-sama, saya tidak akan menekankan semuanya. Ada yang sekilas saja kita akan lewati, tetapi bagian yang penting saya akan tekankan di situ, kira-kira seperti itu. Mari kita masuk dalam bagian A, peristiwa yang akan terjadi dari kenaikan Kristus sampai menjelang akhir zaman. Jadi dari kenaikan Kristus kan sudah lewat nih. Kita kan dari zaman kita sekarang kan sudah lewat kenaikan Kristus sampai akhir zaman. Akhir zaman kita belum mengalami. Kita belum ada di situ. Kita kira-kira ada di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu. Itu berarti nubuatan ini ada yang sudah terjadi sekarang pada zaman kita ini. Tapi juga ada yang belum terjadi. Karena akhir zaman kita belum mengalami. Seperti itu. Nah, yang pertama yang akan terjadi adalah Tuhan bilang bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Perhatikan baik-baik, ayat 1 berkata, Yesus keluar dari bait Allah. Kita sudah belajar dalam pasal 23, Yesus meninggalkan Yerusalem. Yesus meninggalkan Yerusalem. Bait Allah adanya di Yerusalem. Ini seperti kemuliaan Allah meninggalkan bait suci, saudara-saudara. Itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan sudah terjadi juga dalam perjanjian lama. Kali ini Yesus ekspresi Allah itu, wujud Allah yang kelihatan itu keluar dari bait Allah, meninggalkan bait Allah karena mereka menolak Tuhan Yesus. Lalu mereka pergi. Yalah. Tetapi saudara-saudara, muridnya masih melihat bangunan bait Allah itu. Yesus pergi, lalu muridnya tertinggal di situ, liatin bangunan bait Allah, lalu datang kepada Yesus, dan setelah itu Tuhan berkata kepada mereka, ayat 2, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Artinya murid-murid yang melihat bangunan bait Allah, Yesus sudah tidak melihat karena Yesus sudah meninggalkan bait Allah. Gitu ya. Aku berkata kepadamu, nah nubuatannya terjadi. Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah nubuatan yang kesekian kali dari Tuhan Yesus mengenai keruntuhan bait Allah dan Yerusalem. Dan ini adalah nubuatan terakhir. Pertama setelah dia meninggalkan, tapi terakhir sebelum dia disalibkan sebetulnya. Ya. Nah, nubuat mengenai runtuhnya bangunan bait Allah ini sudah digenapi pada tahun 70 Masehi. Waktu itu Jenderal Titus dari Kekaisaran Roma datang kepada Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah, ya, dan orang-orang Yahudi tersebar kemana-mana. Banyak yang terbunuh juga. Jadi ini sudah digenapi tahun 70 Masehi. Oke, sampai di sini semuanya oke? Oke, yang kedua, apa yang akan terjadi lagi? Banyak penyesat akan datang. Ayat 4 dan ayat yang kelima, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan baik-baik, Tuhan pesan wanti-wanti kepada murid-muridnya supaya waspada. Waspada itu artinya waspada, saudara. Waspada kenapa? Kenapa harus waspada? Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kalau saudara tidak waspada, saudara dengan mudah akan disesatkan. Paham ya saudara ya? Atau dengan kata lain, orang-orang yang mudah disesatkan adalah orang-orang yang tidak waspada dalam kehidupan kekristenannya. Tidak menguji semua roh, istilah lainnya. Lalu ayat yang kelima, sebab banyak orang
akan datang. Jadi kenapa harus waspada? Supaya jangan disesatkan. Kenapa kita bisa disesatkan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Kristus, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan, Mesias palsu. Ayat yang ke-11 ini sama, jadi saya gabungkan di sini. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Perhatikan dua istilah ini. Mesias palsu, nabi palsu. Ulangi, Mesias palsu, nabi palsu. Jadi dari zaman ke zaman, sejak awal gereja dimulai, ini selalu muncul dua orang ini. Dua pribadi ini, Mesias palsu atau nabi palsu. Dan seringkali Mesias palsu bekerja sama dengan nabi palsu. Atau Mesias palsu adalah nabi palsu itu juga. Mesias palsu, nabi palsu. Pada akhir zaman, masa kesengsaraan yang besar, Antikristus adalah Mesias palsu yang terakhir. Lalu Antikristus dibantu oleh nabi palsu. Nabi palsu yang bekerja sama dengan Antikristus itu adalah nabi palsu yang terakhir. Karena setelah itu tidak akan ada Mesias palsu lagi, tidak akan ada nabi palsu lagi. Jadi Antikristus adalah Mesias palsu yang terakhir, nabi palsu yang menyertai Antikristus adalah nabi palsu yang terakhir. Tapi sebelum yang terakhir itu ada banyak Mesias akan muncul. Perhatikan kata Tuhan Yesus, ada banyak orang yang memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Jadi ketika seorang berkata, akulah yang diurapi. Dia berkata, akulah Mesias. Aku ini diurapi loh. Akulah Mesias. Mereka akan datang memakai nama Kristus. Dan mereka diurapi. Khususnya seringkali mereka diurapi dengan pengurapan bernubuat. Makanya Mesias palsu, nabi palsu. Jadi Mesias palsu, nabi palsu inilah yang akan menyesatkan banyak orang, saudara-saudara. Ini peringatan yang sangat kuat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sayangnya gereja tidak menangkap pesan ini sehingga gereja sembarangan dan akhirnya dengan mudah disesatkan tanpa terasa. Orang itu sesat nggak berasa, saudara. Saudara pernah jalan, lalu salah jalan, nggak berasa. Tahu-tahu, salah jalan nih gitu, saudara. Puji Tuhan kalau masih ketemu jalan pulang. Takutnya nggak ketemu jalan balik gitu, saudara. Kalau sudah salah jalan. Jadi perhatikan baik-baik, Mesias adalah orang-orang yang diurapi. Dan secara khusus Tuhan juga menyebut nabi palsu. Entah mengapa setiap kali Tuhan bicara tentang penyesatan, Tuhan bicara tentang nabi. Nabi palsu. Artinya apa? Artinya para nabi yang dalam tanda kutip pekerjaannya bernubuat punya potensi besar untuk menjadi penyesat. Orang-orang yang diurapi punya potensi besar untuk menjadi penyesat. Mereka memakai nama Kristus, tapi mereka tidak mewakili Kristus. Saya ulangi, mereka memakai nama Kristus, tapi mereka tidak mewakili Kristus. Lalu mereka mewakili siapa? Mereka mewakili dirinya sendiri. Kalau seseorang mewakili Kristus, maka dia akan membawa semua orang yang dilayaninya kepada Kristus yang diwakilinya. Betul saudara-saudara? Ya.
Tapi kalau orang membawa orang-orang yang dilayaninya bukan kepada Kristus, tapi kepada dirinya sendiri, maka dia tidak mewakili Kristus. Dia mewakili dirinya sendiri. Yang bisa menyesatkan adalah mereka memakai nama Kristus. Jadi seolah-olah mereka wakilnya Kristus. Tapi daripada menjadi wakilnya Kristus, mereka cenderung menjadi Kristus itu sendiri. Dan ini tidak boleh. Kita harus menjadi wakil Kristus, tapi jangan pernah mencoba menjadi Kristus sendiri. Jelas ya? Ini peringatan yang harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, kita benar-benar akan disesatkan. Dan sudah banyak yang tersesat, saudara-saudara. Sejak Kristus naik ke surga, gereja dibangun, gereja didirikan, ada banyak penyesat di sana, saudara-saudara. Dan ini bahaya buat gereja. Salah satu penyebab kemerosotan gereja adalah pengajaran-pengajaran yang sesat atau tidak sehat. Itu sebabnya kalau saudara membaca Alkitab baik-baik, kalau saudara mulai membaca surat-surat kiriman, di dalam kitab Injil, Yesus berkali-kali bicara tentang hati-hati terhadap penyesat. Betul ya? Seperti ini, waspada, jangan sampai kamu disesatkan. Kalau sudah baca surat-surat kiriman, di setiap surat kiriman, hampir di semua surat kiriman, selalu ada pesan, ada peringatan, berpeganglah kepada ajaran rasul-rasul, dan hati-hati terhadap ajaran sesat, bukan saja terhadap ajaran sesat, tapi terhadap ajaran yang tidak sehat. Apa bedanya ajaran sesat dengan ajaran tidak sehat? Ajaran sesat tidak percaya dan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Itu ajaran sesat. Kalau suruh baca surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dia bicara tentang antikristus. Antikristus pada waktu itu beredar pengajaran-pengajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan itulah yang disebut antikristus oleh Yohanes, saudara-saudara. Itu ajaran sesat. Ajaran sehat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tapi ajarannya tidak sehat. Dari mana kita tahu ini ajaran sesat? Kalau ajaran sesat kan dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kan. Yang sulit dikenali adalah ajaran tidak sehat. Kalau ajaran sesat, dia nggak ngaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, ya sudah, itu sesat. Kita tidak terima. Oke? Itu jelas. Tapi yang menghamiri gereja seringkali karena ajaran sesat gampang ditolaknya, tapi ajaran tidak sehat ini susah untuk ditolak. Seperti saya bilang tadi, semua penyesat itu adalah orang-orang yang diurapi, orang-orang yang berkarisma, berkarunia. Kalau mereka tidak diurapi, kalau mereka tidak berkarisma, kalau mereka tidak berkarunia, enggak ada yang mau disesatkan, saudara. Jadi kalau saudara merasa saudara adalah orang yang diurapi, hati-hati. Karena saudara punya potensi besar untuk menjadi penyesat. Itu sebabnya saya kembali kepada Matius 7, saya berulang-ulang mengambil ayat ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Ini adalah orang-orang yang memakai nama Kristus tapi tidak mewakili Kristus. Tapi pada hari terakhir Tuhan berkata, aku akan bicara terus terang. Sorry, kamu siapa ya? Aku tidak mengenal
kamu. Loh, bagaimana mungkin? Mereka adalah orang-orang yang diurapi, berkarisma, berkarunia, khususnya karunia nubuat yang disebut secara khusus di situ. Ini menunjukkan orang-orang berkarisma, berkarunia, diurapi, punya potensi besar untuk menjadi Mesias palsu dan nabi palsu, saudara-saudara. Oke? Ya. Kalau sudah baca surat kiriman, surat Roma, surat Korintus, surat Tesalonika, Timotius apalagi. Paulus berkali-kali mengingatkan mereka, teguh berpegang pada ajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Jangan mau diselewengkan. Singkatnya saudara, intinya bagaimana kita mengenali pengajaran yang tidak sehat. Kalau pengajaran sesat kan gampang. Mereka tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ya, mereka mengakui Yesus sebagai manusia yang baik. Manusia yang berkelakuan baik. Tapi bukan Allah. Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. Nah, itu sesat. Karena kita percaya Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bilang amin. Semua percaya itu? Kalau saudara nggak percaya, jangan-jangan saudara aliran sesat juga. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Oke? Semua percaya? Aman, berarti nggak ada yang sesat di sini. Tapi ajaran tidak sehat, ini sulit dikenali. Singkatnya, ajaran tidak sehat itu menyelewengkan kita dari Kristus dan gereja. Kalau saudara mau mengenali ajaran yang tidak sehat, lihat saja, ini ajaran membawa saudara kepada Kristus dan gereja, atau membawa saudara tidak kepada Kristus dan gereja. Kenapa saya bilang Kristus dan gereja? Karena Kristus dan gereja nggak bisa dipisahkan. Kristus ini kepalanya, gereja itu tubuhnya. Kepalanya Kristus, tubuhnya juga Kristus. Jadi kalau suruh nyanyi, semua untuk gereja. Nah ini kan orang agamawi bisa berontak, suruh kok semua untuk gereja, semua untuk Kristus dong. Lah, berarti saudara memisahkan antara kepala dengan tubuh. Kalau saudara memisahkan Kristus dengan gereja. Kalau saudara semua untuk Kristus, saudara harus semua juga untuk gereja. Halo? Kalau saudara mengasihi Kristus dengan sepenuhnya, saudara juga harus mengasihi gereja dengan sepenuhnya. Betul ya saudara? Kan saudara nggak mau, saudara cuma mengasihi kepalanya, tubuhnya nggak dikasihi. Kalau ada seorang pria datang kepada wanita lalu mengatakan, aku mengasihi kepalamu, tapi tubuhmu aku nggak suka. Wah itu bisa ditinju itu saudara. Cuma suka mukamu tapi nggak suka tubuhmu. Wah bisa terjadi perang dunia ketiga dan keempat itu di situ saudara. Nggak bisa seperti itu. Saudara mengasihi Kristus, saudara harus mengasihi gereja. Dari mana saudara tahu saudara mengasihi Kristus kalau saudara mengasihi gereja? Kristus sendiri tidak pernah memisahkan antara Kristus dan gereja. Paulus membasmi gereja, menganiaya gereja, membunuh orang-orang percaya, menghancurkan gereja. Satu kali dalam perjalanan menuju Damsyik, dia punya surat kuasa untuk menghancurkan gereja-gereja, saudara-saudara. Untuk membunuh orang-orang percaya. Lalu tiba-tiba ada sinar yang kuat, yang membutakan matanya, dia sampai rebah. Dan Tuhan menyatakan dirinya, lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, kok Tuhan nggak bilang, Saulus kan nggak menganiaya Kristus. Saulus menganiaya gereja. Tapi kok Tuhan bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Dari sejak saat itu, Paulus memahami bahwa Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan.
Makanya yang menerima pewahyuan bahwa gereja adalah tubuh Kristus itu Paulus. Yang bicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus cuma Paulus dalam surat kirimannya. Petrus tidak bicara bahwa gereja adalah tubuh Kristus, tapi Paulus bicara tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena dia paham Tuhan mewahyukannya bahwa Kristus dan gereja tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jangan coba ada yang sejak saat ini, jangan coba ada di antara saudara yang memisahkan antara Kristus dengan gereja. Semua untuk Kristus, maka semua juga untuk gereja. Dari mana saudara tahu kalau semuanya untuk Kristus dalam diri saudara? Ekspresinya adalah semua saudara lakukan untuk gereja. Berarti saudara sedang melakukan semuanya untuk Kristus. Oke? Ya, jadi kita bisa cek apakah perkataan kita benar atau tidak dari sistem pembuktian terbalik seperti itu. Jadi soal penyesatan saya agak menekan di situ karena inilah yang banyak menyesatkan gereja. Perhatikan baik-baik. Efesus. Paulus datang ke Efesus waktu itu cuma 12 orang murid. Betul ya? 12 orang. Itu pun belum menerima Roh Kudus. Paulus doakan tangan mereka terima Roh Kudus, dimuridkan di ruang kuliah Tiranus, dimuridkan sampai mereka bisa memberitakan Injil sampai ke Asia Kecil. Seluruh Asia Kecil menerima firman Tuhan katanya saudara-saudara. Dan dari situ berdiri gereja yang sangat kuat di Efesus. Bayangkan gereja yang begitu banyak tercurah kemuliaan Tuhan. Memberitakan firman sampai Asia Kecil cuma 12 orang. Kalau cuma 12 orang bisa beritakan firman sampai seluruh Asia Kecil menerima berita firman Tuhan, itu cukup luar biasa. Katakanlah Asia Kecil itu satu provinsi. Kalau di dalam konteks kita, satu DKI Jakarta. Kita lebih dari 12 orang. Lebih banyak bahkan. Tapi mungkin kita tidak pernah memberitakan firman ke seluruh Jakarta, sampai seluruh Jakarta menerima firman. Tapi 12 orang memberitakan Injil, firman Tuhan ke seluruh Asia Kecil, dan seluruh Asia Kecil menerima firman. Haleluya. Itu gereja yang luar biasa, saudara. Lalu namanya Paulus itu kan seorang rasul. Ya, dia menetapkan penatua di Efesus. Sampai satu titik dia mau ke Yerusalem, dia pamitan kepada para penatua di Efesus. Mereka saling doa, tangis-tangisan. Dan ini pesan Paulus yang terakhir sebelum dia meninggalkan gereja di Efesus kepada para penatua. Dia berpesan, berhati-hatilah. Karena setelah aku pergi, akan datang anjing-anjing. Paulus pakai istilah seperti itu. Akan datang pengajar-pengajar palsu. Hati-hatilah. Sayangnya, penatua di Efesus, orang di Efesus tidak menerima pesan terakhir Rasul Paulus sebelum dia meninggalkan Efesus. Itu sebabnya kalau kita melihat di Wahyu pasal 2, di situ ada surat kepada jemaat di Efesus bahwa Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula. Efesus telah meninggalkan kasih Kristus yang mula-mula dalam hidup mereka. Terjadi kemerosotan dalam gereja yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Mengapa? Gereja itu digembosi oleh ajaran palsu, oleh ajaran yang tidak sehat. Jadi tolong jangan pernah menganggap enteng ajaran tidak sehat. Rasul Paulus bilang sedikit ragi menghampirkan seluruh adonan. Sedikit saja ada dalam hidup saudara ajaran yang tidak sehat bisa menghamiri seluruh hidup saudara sehingga saudara juga jadi tidak sehat. Kalau saudara setiap hari
Kalau saudara menerima ajaran sehat, akal saudara jadi sehat. Kalau saudara menerima ajaran tidak sehat, akal saudara jadi tidak sehat. Jelas ya saudara? Jadi itu sebabnya hati-hati terhadap berbagai macam ajaran. Di dalam Efesus juga, pasal yang keempat, ketika Rasul Paulus bicara tentang pertumbuhan gereja, pembangunan gereja, kita harus bertumbuh sampai mencapai kesatuan iman, lalu kita tidak menjadi anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kembali soal pengajaran. Ciri dari anak-anak adalah mereka mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin ajaran. Saya baru menyadari saudara, yang dulu itu saya diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya terima pengajaran ini kok begini ya. Terima pengajaran itu kok begitu ya. Terima pengajaran yang lain lagi kok begini ya. Pengajaran yang lain lagi oh begitu ya. Dengar hamba Tuhan yang ini begini. Dengar hamba Tuhan yang begitu begitu. Saya bimbang lagi, ombang-ambing lagi. Tapi rasanya saya berbeda juga. Gimana ya? Yang mana yang benar? Itu namanya diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya baru menyadari, walaupun saya sudah jadi gembala waktu itu bertahun-tahun, saya rupanya waktu itu masih anak-anak. Kenapa? Masih mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi sekarang saya boleh bersaksi, saya sudah firm rasanya. Saya tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya jelas melihat pengajaran yang murni dari Tuhan. Dan saya jelas melihat pengajaran yang tidak murni juga dari Tuhan. Saya jelas melihat mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang tidak sehat. Saya harap saudara juga bertumbuh sampai titik itu di mana saudara tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya jangan kebanyakan nonton YouTube. Yang ketiga, akan ada peperangan, kelaparan, dan gempa bumi. Ayat 6-8, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, perhatikan, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi perhatikan baik-baik saudara, akan ada deru perang, akan ada kabar tentang perang, tapi itu belum kesudahannya. Jadi sejak kenaikan Kristus, gereja dibangun, ada perang di sana, dan terus menerus perang sampai sekarang. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bangsa di sini adalah etnos, suku bangsa. Jadi ini perang sipil antara suku bangsa, kerajaan melawan kerajaan itu peperangan internasional. Seperti Rusia dan Ukraina, seperti Israel dan Palestina. Ya. Lalu ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Perang selalu menimbulkan kelaparan dan kematian. Ditambah lagi ada gempa bumi saudara-saudara. Jadi ini akan terjadi sepanjang sejarah manusia, tetapi Tuhan menegaskan itu belum tiba kesudahannya. Jadi itu belum masa kesusahan besar saudara. Masih akan terjadi gempa bumi, masih akan terjadi perang, masih akan terjadi kelaparan, masih akan terjadi kematian karena kelaparan dan peperangan. Tapi itu belum kesudahannya. Jadi maafkan saya, itu belum akhir zaman. Akhir zaman makanya disebut masa kesusahan besar. Ini kesengsaraannya, kesusahannya tidak pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu kesusahan yang paling susah. Makanya disebut masa kesusahan yang besar. Mudah-mudahan
kita tidak mengalami itu. Bagi yang mau mengalaminya, nggak apa-apa. Silakan. Lalu ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, kematian karena perang dan kelaparan, itu semua baru permulaan. Menjelang akhir zaman itu loh. Menjelang masa kesusahan besar itu belum apa-apa, itu baru icip-icip kecil. Nggak sebanding dibandingkan dengan kesusahan nanti gitu saudara-saudara. Ya. Dan menurut catatan di sini penderitaan, kata penderitaan di situ ayat 8 tadi itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, kata penderitaan di situ itu berasal dari kata Yunani odin yang artinya penderitaan karena sakit bersalin. Sakit bersalin adalah sakit yang diderita karena melahirkan anak atau untuk melahirkan anak. Jadi ini bicara tentang penderitaan Kristus, ya, penderitaan yang Kristus alami melalui gereja untuk melahirkan anak-anak Allah. Jadi ini bicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh gereja juga. Perhatikan baik-baik, setiap kali Tuhan Yesus bernubuat, fokus dia adalah umat Allah. Bukan yang lain. Umat Allah, Israel dan gereja, ini fokusnya, pusat perhatiannya. Yang lain itu berada di sekitar pusatnya ini. Ya saudara. Jadi ini penderitaan yang Kristus alami melalui gereja untuk menghasilkan anak-anak Allah. Menghasilkan banyak anak Allah. Kalau kita memperhatikan secara gereja, dari waktu ke waktu, semua kesusahan ini, seperti gempa bumi, perang, kelaparan, dan sebagainya itu, bersama pemberitaan Injil, selalu dipakai oleh Allah untuk menghasilkan banyak anak bagi Allah. Ya, sehingga ia dapat membangun gereja pada zaman ini. Di mana ada perang, di situ ada pemberitaan Injil. Haleluya. Dan di situ dilahirkan anak-anak Allah. Di mana ada kelaparan, di situ ada pemberitaan Injil dan dilahirkan anak-anak bagi Allah. Di mana ada gempa bumi, di situ ada pemberitaan Injil dan dilahirkan anak-anak bagi Allah. Dan secara membuktikan, pemberitaan Injil lebih berhasil, pemberitaan Injil lebih maju kalau ada kesusahan. Haleluya. Buktinya apa? Buktinya kita nggak susah-susah, kita nggak memberitakan Injil. Mungkin perlu dikasih kesusahan, baru memberitakan Injil, saudara-saudara. Secara membuktikan, di mana banyak kesusahan, pemberitaan Injil mengalami kemajuan, banyak anak-anak Allah dihasilkan. Secara tergelap dalam sejarah gereja adalah abad pertengahan ketika Kaisar Konstantin yang Agung bertobat, katanya jadi Kristen, lalu dia semua jajahannya, karena dunia waktu itu dikuasai oleh dia, saudara-saudara, semua orang harus jadi Kristen. Semua orang harus jadi Kristen dan masuk gereja. Justru ketika banyak orang masuk gereja, bukan karena penderitaan dan pemberitaan Injil yang murni, gereja masuk abad kegelapan. Itu abad yang paling gelap dalam sejarah gereja. Itu sebabnya pemberitaan Injil seringkali bergabung dengan berbagai kesusahan ini. Ketika saudara memberitakan Injil, saudara kunjungi orang sakit. Orang sakit mau didoakan enggak? Mau ya. Kalau kita mau apapun agamanya kita tanya, Ibu, Bapak sakit mau didoakan? Mau gitu saudara. Saya doa pakai cara saya ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Mau, dalam nama siapapun saya mau, yang penting saya sembuh kan gitu saudara. Jadi di mana ada kesusahan, di situ ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Apakah di sekeliling saudara banyak orang susah?
Nggak ada ya. Apakah di sekeliling saudara banyak kesusahan? Jangan-jangan saudara sendiri banyak kesusahan. Itu kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya saudara-saudara. Jadi inilah cara Tuhan. Selalu seperti itu. Gereja mula-mula terjadi kebangunan rohani. Banyak orang bertobat, 3.000, 5.000. Ya saudara-saudara. Tapi mereka di situ terus. Di Yerusalem terus. Di Yudea terus. Padahal Tuhan bilang, mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi kalau tidak ada aniaya, mereka tidak sampai ke Samaria. Apalagi ujung bumi. Tapi karena ada aniaya, ada orang Kristen yang tersebar ke Samaria. Dan mereka memberitakan Injil. Injil diberitakan di Samaria karena ada aniaya. Puji Tuhan untuk aniaya. Ya, tidak ada amin untuk itu, saudara-saudara. Terus tersebar karena ada aniaya. Jadi penderitaan, sakit bersalin untuk melahirkan anak. Semua itu belum tiba kesudahannya. Sampai kapan? Sampai kuotanya sudah penuh, kita melahirkan banyak anak bagi kerajaan Allah. Maka barulah tiba kesudahannya. Nanti kita akan lihat lagi. Oke, yang keempat. Murid-murid Kristus akan dianiaya dan dibenci semua bangsa. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi makanya murid-murid pertama itu yang menderita banyak aniaya. Rasul-rasul berikutnya juga banyak menderita aniaya. Sampai ke kita kurang mengalami aniaya saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang ini dikhususkan untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Nah ini termasuk penderitaan yang disebutkan di nomor 3 tadi. Penderitaan sakit bersalin untuk melahirkan anak bagi Allah. Mereka memberitakan Injil, karena pemberitaan Injil mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka dibenci semua bangsa karena pemberitaan Injil saudara-saudara. Tetapi ini yang saya mau kasih tahu saudara. Setiap kematian orang yang memberitakan Injil akan menghasilkan banyak anak Allah bagi gereja. Tidak pernah sia-sia kematian dari orang yang memberitakan Injil. Ya. Jadi kenapa mereka dibenci? Bukan karena kelakuan mereka jelek, tapi karena mereka memberitakan Injil. Ini telah digenapi dan masih akan terus dikenapi. Oke, yang kelima, banyak orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Kedurhakaan akan semakin bertambah dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau saudara memperhatikan kalimatnya, ini juga tercatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi hari ini kita tidak akan baca ayat itu. Ayat 10, pasal 24. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini sudah terjadi sejak zaman gereja dan sampai sekarang masih terus akan terjadi. Banyak orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci, kedurhakaan akan semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan ini terjadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Ya saudara-saudara, ini adalah untuk gereja. Gereja-gereja orang Yahudi juga pada waktu itu. Jadi ini sudah terjadi dan akan terjadi terus. Dan ajaran sesat dan ajaran tidak sehat punya saham yang cukup besar untuk terjadinya poin yang kelima ini pada masa sejak kedatangan Kristus sampai akhir zaman. Tapi Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Maksudnya apa? Kalau kita dianiaya, kita menderita karena Injil, ya, kita bertahan sampai pada kesudahannya. Kesudahannya itu apa? Akhir zaman. Kita bertahan sampai
pada kesudahannya, maka kita akan selamat. Selamat dari apa? Dari kesudahan itu. Kita akan diselamatkan dari masa kesusahan besar dan dibawa masuk ke dalam manifestasi kerajaan sorga. Ya, jadi kalau saudara bertahan sampai pada kesudahannya, saudara akan selamat. Yang keenam, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya barulah tiba akhir zaman. Setelah apa? Setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Seperti saya katakan tadi, setelah berita Injil, ya, orang-orang yang dilahirkan bagi Allah, menjadi anak-anak Allah, memenuhi kuotanya, maka barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah tanda yang terunik dan yang terpenting dari akhir zaman. Artinya, kalau kita mau akhir zaman dipercepat, kedatangan Kristus dipercepat, maka kita harus terlibat dalam pemberitaan Injil tersebut, saudara-saudara. Ya. Ketika Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan, gereja berdiri. Dan saat itu Injil mulai diberitakan. Perhatikan, yang diberitakan adalah Injil kerajaan, bukan sekedar Injil anugerah atau Injil keselamatan. Injil anugerah atau Injil keselamatan hanya membawa orang untuk diselamatkan. Tapi Injil kerajaan membawa orang ke dalam kerajaan sorga. Hidup dalam hukum kerajaan sorga berdasarkan hayat ilahi. Semua masih mengikuti saya? Ya. Jadi Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh bangsa menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru bisa tiba kesudahannya. Artinya gini saudara, sebelum Tuhan menutup zaman ini, Tuhan tunggu sampai dalam tanda kutip ya, kuota anak-anak Allah terkumpul. Ya, puji Tuhan kita sudah menjadi anak Allah, tapi masih banyak anak Allah yang akan dilahirkan lagi melalui penderitaan sakit bersalin tadi, saudara-saudara. Dan saya harap kita semua bisa terlibat untuk mengalami penderitaan sakit bersalin, untuk menghasilkan banyak anak Allah bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan semua jemaat berkata, amin. Itu bagian A yang terjadi sejak kenaikan Kristus sampai menjelang akhir zaman. Sekarang mari kita masuk bagian B pada akhir zamannya. Bagian B pada akhir zamannya, sesudah Tuhan berkata di ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh bangsa menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan masuk ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Coba kita bandingkan dengan Daniel pasal 9 ayat 27. Karena Nabi Daniel disebut di sini. Ini dari Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Siapakah raja itu? Raja itu adalah pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus tadi. Dia akan membuat perjanjian selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa artinya 7 tahun. Ya. Lalu pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan 7 masa artinya berapa tahun? 3,5 tahun. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan di atas sayap kekejian. Tadi istilahnya pembinasa keji. Ini di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Inilah pembinasa keji. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan
menimpa yang membinasakan itu. Pada akhirnya yang membinasakan itu akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang terakhir, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, pembinasa keji di sini adalah antikristus. Pada saat-saat terakhir, dia akan membuat perjanjian, khususnya dengan Israel, selama 7 tahun perjanjiannya, tapi 3,5 tahun di tengahnya, dia mengingkari perjanjian itu, lalu dia minta semua orang menyembah patungnya, dia membuat patung di bait suci, dan dia menghentikan semua korban-korban, menghentikan semua ibadah agama, karena dia mau semua orang menyembah dia, saudara-saudara. Jadi selang waktu antara ayat 4 sampai 14, selang waktu antara ayat 4 sampai 14, ini tidak diketahui. Tapi nubuat dalam ayat 15 sampai 31, waktunya diketahui, yaitu 3,5 tahun terakhir dari zaman ini, yaitu akhir zaman, masa kesusahan besar. Dari mana kita tahu? Dari Daniel tadi. Daniel 9 ayat 27. 3,5 tahun terakhir datang yang membinasakan itu di atas sayap kekejian, ya saudara-saudara. Jadi ayat 15 sampai 31 waktunya terjadi pada 3,5 tahun terakhir akhir zaman ini sebelum datangnya masa kerajaan 1000 tahun. Dan akhir zaman, masa 3,5 tahun kesusahan besar itu ditandai, diawali dengan munculnya antikristus. Ditandai dengan pembangunan patung antikristus di dalam bait suci di Yerusalem. Jadi kapan kita tahu masa akhir zaman dimulai? Kalau patung antikristus sudah berdiri di bait suci di Yerusalem. Sekarang kan lagi perang nih. Dengar-dengar di Yerusalem mau dibangun bait suci lagi. Katanya yang mau dibangun di bait suci itu, yang dulu di situ ada bait suci, itu adalah Masjid Al-Aqsa katanya. Dan terakhir kabarnya gimana ya? Itu masjid sudah diinin belum? Tapi katakan mau direbut dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar di Yerusalem akan dibangun bait suci oleh bangsa Yahudi. Dan disitulah patung antikristus akan didirikan nanti. Jadi kita lihat saja perkembangan zaman. Kalau bangsa Yahudi mulai bangun bait suci di Yerusalem, tanda-tandanya sudah semakin dekat. Akhir zaman akan segera dimulai, patung antikristus akan segera berdiri. Kita belum tahu kapannya. Pokoknya kita tahu mulainya waktu patung antikristus berdiri di bait suci di Yerusalem. Itulah mulainya akhir zaman, 3,5 tahun masa kesusahan besar. Antikristus muncul dulu, berkuasa dulu, dialah yang menyebabkan berbagai kesusahan itu. Istilahnya, dia dipakai oleh Allah untuk menghukum bumi. Di samping, nanti juga ada bencana-bencana adikodrati sifatnya. Jadi itu sungguh-sungguh kesengsaraan yang besar, saudara-saudara. Ya. Nah, pembinasa keji di situ adalah patung berhala. Karena berhala itu adalah sebuah kekejian di mata Tuhan. Kalau saudara baca perjanjian lama, patung berhala selalu merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi ini bicara tentang patung antikristus yang akan didirikan di Yerusalem, di dalam bait suci orang Israel. Jadi Alkitab jelas bicara tentang akhir zaman, saudara. Coba kita bandingkan dengan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, tadi saya bilang Rasul Paulus pun sudah melihat peristiwa akhir zaman ini. Ini ayatnya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Apakah semua sudah di situ?
Semua masih on mengikuti saya? Oke. Ayat 1 ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Nah, ini kan banyak orang Kristen bingung dan gelisah tentang kedatangan Yesus. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi banyak orang yang bilang, hari Tuhan telah tiba. Nah, perhatikan baik-baik, kalau Alkitab bicara tentang hari Tuhan, itu adalah hari penghakiman besar dari Tuhan. Itu hari penghakiman bagi orang-orang fasik. Ya saudara-saudara. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi bagaimanapun caranya jangan mau disesatkan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapa manusia durhaka ini? Antikristus. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, sebelum penghakiman Tuhan yang dahsyat itu, hari yang besar dan mulia itu, yaitu 3,5 tahun kesusahan besar itu, harus datang dulu si murtad itu, siapa tadi? Manusia durhaka yang harus binasa, karena dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Dia meninggikan diri di atas Allah bahkan. Dia menganggap dirinya sebagai Mesias. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia akan duduk di bait Allah. Inilah patung antikristus tadi. Ayat yang kelima, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Apa yang menahan dia? Apa yang menahan dia sehingga dia belum bisa dinyatakan? Sebetulnya dia sudah ada, cuma belum dinyatakan karena ada yang menahan dia. Apa yang menahan dia? Yang menahan dia adalah orang-orang Kristen pemenang. Yang matang dalam hayat ilahi. Setelah orang-orang Kristen pemenang ini diangkat, baru antikris bisa muncul. Kira-kira seperti itu saudara. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi secara rahasia sudah bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah ini diangkat. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Tuhan datang ke bumi, membunuh antikristus dan pasukannya dengan nafas mulutnya. Ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Coba kita bandingkan lagi dengan Wahyu pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita harus banyak baca ayat supaya jelas ya saudara-saudara. Jadi inilah yang dikatakan Alkitab tentang akhir zaman. Saya tidak mau menafsir kemana-mana atau mengaplikasikannya, tapi kita harus menangkap inti pesan dari Alkitab, apa yang mau disampaikan. Wahyu 13 ayat 14 sampai 15, apakah Wahyu ada di situ? Semua sudah di Wahyu? Wahyu 13 ayat 14 dan 15, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ia di sini adalah nabi palsu. Kalau saudara baca perikopnya, ada binatang yang muncul yaitu antikristus. Ada binatang yang muncul yang lain yaitu nabi palsu. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda, ini nabi palsu, yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Binatang itu di sini adalah antikristus.
Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, ya di sini nabi palsu, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Jadi nabi palsu menyuruh mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, yaitu antikristus. Dia luka oleh pedang namun tetap hidup. Itu mujizat. Dia seperti sudah mati tapi bangkit lagi. Ayat 15, dan kepadanya, kepada nabi palsu itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi patung antikristus itu nanti si nabi palsu akan bisa memberikan nyawa kepada patung itu, sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Patung itu bisa bicara dan bisa bergerak. Itu kuasa yang luar biasa. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan berkata, ini pasti Tuhan. Tuhan yang mana? Tidak semua kuasa itu Tuhan. Bahkan mungkin kita nggak pernah melihat mujizat seperti ini. Kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus bahkan bikin mujizat seperti ini karena dia tidak mau. Ubah batu menjadi roti, nggak mau dia. Tapi Tuhan bilang, ketika anak-anak memuji Tuhan, lalu orang Farisi protes, itu suruh diam itu anak-anak memuji Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau mereka diam, batu-batu ini akan memuji Tuhan. Wah lu, disuruh ubah batu jadi roti nggak mau. Tapi batu bisa memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi antikristus dan nabi palsunya akan memaksa semua orang menyembah patung itu dan menghentikan semua perkara agama. Ya. Itu agama di Israel dihentikan. Semua harus menyembah patung itu. Yang kedua, orang-orang Yahudi perlu melarikan diri. Saya rasa ini saya lewatkan saja, nggak terlalu penting karena ini memang terjadinya di sana. Jadi orang Yahudi harus melarikan diri. Lalu yang ketiga, terjadi siksaan yang dahsyat. Saya mau baca ayatnya 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ini masuk akhir zaman soalnya. Masa kesengsaraan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi masa kesusahan besar itu adalah kesusahan yang tidak pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu kesusahan yang maksimal. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Siapa orang-orang pilihan itu? Gereja. Gereja yang matang belakangan. Orang Kristen yang matang belakangan yang belum diangkat. Jadi pengangkatan terjadi sebelum masa antikristus. Ini kedatangan Yesus yang tersembunyi. Tahu-tahu orang diangkat, dijemput oleh Tuhan Yesus. Ya, ini orang yang matang duluan yang diangkat. Yang belum matang akan menikmati masa antikristus, masa kesusahan yang besar. Dimatangkan di dalam api, istilahnya seperti itu. Karena belum matang. Ya. Jadi lebih baik saudara matang sekarang dengan api yang sekarang. Karena kalau saudara dengan api yang kadarnya seperti ini belum matang, maka saudara perlu api yang lebih kuat supaya matang. Makanya waktunya 3,5 tahun. Dipersingkat 3,5 tahun, karena kalau lebih dari 3,5 tahun belum tentu ada yang selamat. Istilahnya seperti itu saudara. Dan dipersingkatnya itu karena Tuhan memikirkan gerejanya, orang-orang pilihan. Nah, orang yang matang belakangan ini akan diangkat pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang terbuka. Ya saudara-saudara, yang terbuka, mereka akan diangkat belakangan. Seperti gitu.
Oke, yang keempat, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Di akhir zaman pun Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi akan muncul, dan Mesias palsu yang terakhir adalah antikristus, nabi palsu yang terakhir adalah nabi palsu yang bekerja sama dengan antikristus. Dan Tuhan bilang mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan orang. Nah, itulah peristiwa yang terjadi pada akhir zaman yang ditandai oleh berdirinya patung antikristus di bait suci di Yerusalem. Sampai di sini jelas saudara? Tinggal bagian C sih, kedatangan Kristus ke bumi. Kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Oke, saya rasa cukup ya. Sampai ketemu minggu depan dalam parusia Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bangkit bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh hikmat dan pewahyuan-Mu. Dan kiranya ini bisa tercerna dalam setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah ini menjadi peringatan bagi kami semua agar kami serius untuk hidup di dalam gereja-Mu Tuhan. Serius untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga kami bisa terus menikmati Kristus dan gereja. Kami bisa hidup bagi Kristus dan gereja. Sehingga kami matang dalam hayat dan kami bisa diangkat lebih dulu Tuhan. Sebelum masa kesengsaraan yang besar. Tolong kami semua, persiapkan kami. Tolong bangkitkan kami di dalam roh kami. Sehingga kami benar-benar menyatu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah semua pewahyuan firman ini termeterai dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan dalam parusia Tuhan. Amin.